manusia yang identik dengan penjahat itu, Iya, agar maksud saya penjahat itu, yang Erik. mati itu bisa hidup kembali. Jadi Tidak, Yesus maksudnya menggantikan itu, posisi manusia. itu kehendak siapa? Itu kemauan siapa Yesus mati? Kan Gitu, sudah dibilang disalib. tua-tua dan imam kepala. Bukan kehendak Tuhan. Memang ada nubuatan Yesus mati itu di Yesaya dan Mazmur ya. Yesaya 53 dan Dari ke situ Mazmur lagi membeli 22. nubuatan. Iya, Yesus dinubuatkan mati. Siapa yang Dan menubuatkan? itu yang menubuatkan itu Elohim. Kira-kira Yesus ganteng apa jelek mukanya? Kalau dia ada sekarang ya. Saya kurang jelas deh, tidak disebutkan. Enggak, kira-kira aja Yesus tuh waktu dia hidup tuh wajahnya ganteng atau jelek? Ya, saya tidak bisa Bilang aja tahu ganteng, apa ah. yang saya tidak jelas ya. Nggak ada nabi, Kan nggak ada saya nabi nggak tahu ganteng-ganteng orang gitu. itu tidak Kan? disesatkan ya kan. Kalian udah banyak disesatkan ya kan. Apa tujuan Jangan. Yesus mati di? Evita, apa tujuannya Yesus mati di salib? Menebus hidup kekal yang telah dihilangkan oleh Adam Hawa. Dosa waris lagi. Kasihan banget lu, Adam disalahin mulu. Padahal dosanya banyakan Emang Evita salah daripada sih. Adam. Enggak, Evita, saya tanya Adam sabar. Adam sama Evita dosanya banyakan mana? Kalau Adam itu kan dia sudah diberikan tubuh yang sempurna, tidak bisa sakit ya kan. Iya. Dan saya harus menderita, Iya, pertanyaan saya, sakit Adam hanya dan melanggar mati. satu perintah kan? Adam Itu hanya kan melanggar berarti satu Adam perintah. telah dijadikan bagus kan, sempurna. Nah, Tapi dia Adam udah cuma satu dijadikan perintah sempurna. bisa langgar. Kira-kira dosanya banyakan mana sama Evita? Adam. Banyak kan Pelanggaran. dia karena apa? Karena dia udah diciptakan sempurna, tidak sakit gitu loh. Tapi dia Kita masih semua mau manusia ini diciptakan sempurna. Manusia ini pada tidak. Ini manusia itu bisa mati itu, bisa sakit tuh berarti nggak sempurna. Kalau yang sempurna dan hidup kekal itu tidak sakit, maka tidak akan sakit, hidupnya bahagia. Kalian kan masih sehat ya. Suatu kali kalian juga akan sakit dan mati. Disitulah Inilah kalian tahu manusia pemahaman tidak yang salah. diciptakan, Penyakit tidak yang ada dilahirkan pada dengan kita, sempurna. dengerin. Penyakit yang diizinkan terjadi pada kita itu adalah bentuk daripada Tuhan membawa pendamaian dosa kepada kita. Yesaya 53 itu. Nah, kematian pun sebagai bentuk daripada pendamaian dosa kita. Jadi yang namanya roh kita ini abadi, nggak bisa mati. Itulah kehidupan yang sebenarnya, ya. Bahwa roh kita ini yang tidak mati, yang mati hanya badan kita. Roh itu abadi kok, nggak bisa mati. Oh, jadi Yudaisme itu percayanya roh tidak berkematian. Nggak mati, makanya nanti. Saya tuh tidak jelas ajaran Yudaisme. Jadi Iya, saya mau tahu. makanya yang namanya bagaimana kau bisa mematikan angin dah. Angin kan artinya ruah, ruah tuh angin. Bagaimana angin kau bisa matikan? Nggak bisa. Apalagi roh yang ada yang di dalam Roh itu kan daya hidup, nafas, ya kan? Iya, betul. Nafas Apa itu bisa energi. berhenti dan bisa mati. Daya hidupnya juga bisa stop. Iya, roh itu berhenti roh itu dari akan berhenti mendadak. dari tubuh kita. Nafas itu keluar dari tubuh kita, tapi rohnya itu nggak bisa mati. Bagaimana kamu bisa membunuh roh? Bagaimana bisa mematikan roh? Sementara roh atau Berarti itu adalah kalau energi tidak bernafas, hidup dari bagi ketika tubuh daya kita. hidupnya hilang, berarti rohnya juga hilang. Kan daya hidup itu sama dengan roh. Bagaimana roh itu hilang Sama dengan nafas. sedangkan roh itu sesuatu yang gaib yang tidak bisa dilihat kok. Bagaimana daya hidup itu bisa hilang ya waktu orang itu kehilangan daya hidup dan nafasnya berarti dia mati. Iya, kehilangan hidup dari mana? Dari badan. Yang kehilangan gaya gerak, gaya hidup itu badan, tapi roh itu tetap abadi. Buktinya daya hidup kamu hilang ya berarti roh kamu hilang. Roh itu Roh sebenarnya kok daya hilang? hidup plus nafas. Roh hilang, roh itu manusia. jelas bukan sesuatu yang bisa kita Selama lihat. manusia Roh itu itu bernafas dan memiliki daya hidup berarti manusia masih hidup. Tapi ketika nafasnya sudah berhenti dan daya hidupnya tidak ada, berarti rohnya hilang dan mati. yang mati apanya? Rohnya atau badannya?
Dua-duanya, karena roh melekat pada daging, Dua-duanya. pada tubuh. Iya dong. Enggak dong. Ini logikanya gini. Roh keluar dari badan, yang mati apanya? Yang mati kan roh itu hilang. Gini, roh itu ada di badan hilang. kita. Roh ada di badan kita. Begitu orang itu mati, yang keluar dari badan itu roh atau badan? Rohnya kan hilang, lenyap. Nah, dari mana? Hilang dari Roh mana? udah hilang, lenyap yang tidak ada lagi. Iya, rohnya hilang dari tahan- mana? Daya hidupnya berarti hilang dan lenyap. Iya, dari mana? Dari mana? Hilangnya dari mana? Dari tubuh, betul? Benar, dari tubuh. Dari tubuh. Jadi yang mati tubuh atau roh? Dua-duanya. Karena Loh, roh kan ada daging. dua-duanya. Gimana dua-duanya? Bang Adi, tolong di tengahnya, Bang Adi. Saya itu yakin benar. Kayak begini-beginian saya yakin. Karena saya udah selidikin. Itulah kenapa di dalam Islam makanya ada ayat Al-Quran bunyinya tuh Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan merasakan kematian. Jadi akan merasakan mati. Rohnya tidak mati. Tapi berpisahnya roh dengan tubuh, dengan jasad. Orang itu akan merasakan kematian. Yang dikubur ya jasadnya. Rohnya tidak mati. Makanya roh itu salah satu dari makhluk Allah yang memiliki sifat abadi. Yang Makanya kalau roh diabadikan itu oleh mati, Tuhan. Makanya kalau roh itu mati, keluar dari mana rohnya itu? Sementara kalau tubuh mati, roh keluar dari tubuh. Nah kalau roh mati, roh keluar dari mana? Bingung.